Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Bang Kowi. Dan hari ini adalah tanggal 26 April. Jadi kurang lebih seminggu lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Khususnya untuk teman-teman yang baru saja diangkat sebagai ASN, baik itu CPNS maupun P3K. Yang sudah dapat SK, sudah terima SPMT, dan sudah mulai bekerja. Apakah sudah mendapatkan THR ataukah belum? Nah, bisa tulis di kolom komentar ya perihal kabar THR-nya ya. Dan untuk teman-teman yang belum terima SK, tetap bersabar. Saya doakan nanti menjelang hari raya atau pas hari rayanya bisa dapat rezeki dari berbagai arah. Allahumma amin. Oke, di video kali ini saya akan membacakan beberapa komentar yang sudah saya pilih. Komentar ini bisa ada yang berupa pertanyaan, ada yang berupa pernyataan. Nah, ini langsung aja saya baca. Nanti kalau berupa pertanyaan akan saya jawab. Kalau berupa pernyataan nanti akan saya komentari. Teman-teman juga boleh ikutan menjawab atau ikutan mengomentari di kolom komentar ya. Oke, langsung aja yuk kita baca komentar-komentarnya. Baik, ini yang pertama dari Sri Yanti. Dia bertanya ya. SPMT kami 11 April 2022. Kenapa kami nggak dapat THR? Padahal SK dan SPMT kami sudah dibagikan. Kalau SK dibagi 11 April, SPMT dibagi 14 April. Kenapa kami tidak dapat THR? Oke, terkait pertanyaan ini sebenarnya banyak banget teman-teman yang tanya ya terkait apalagi hak gaji mereka. Mereka sudah dapat SPMT di bulan April, tetapi nggak dapat gaji di bulan April karena disampaikan oleh bendaharanya gajinya terhitung bulan Mei. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ya. Teman-teman nanti bisa browsing sendiri untuk peraturannya secara resmi ya. Yang jelas sepemahaman saya, jadi untuk aturan SPMT untuk penggajian ya. Kalau SPMT teman-teman ya, bukan SK tapi SPMT ya. Kalau SPMT teman-teman adalah tertanggal 1 atau tanggal 2, karena tanggal satunya adalah tanggal merah, maka gaji teman-teman terhitung di bulan SPMT itu. Jadi misalnya April, TMT teman-teman adalah 1 April, maka gajinya terhitung mulai April. Tapi kalau SPMT-nya dimulai tanggal 3 sampai ke atas, atau tanggal 2, dan satunya ini bukan tanggal merah, sampai ke atas, maka maka SPMT teman-teman yang di bulan April itu, gajinya tidak terhitung di bulan April, tapi di bulan berikutnya, yaitu bulan Mei. Jadi otomatis dari Sri Yanti ini karena SPMT-nya 11 April, bukan termasuk di tanggal 1 ya, maka dia terhitung mulai Mei untuk gajiannya. Jadi kemungkinan ya dia akhirnya nggak dapat THR ya. Mungkin itu alasannya, tapi selebihnya bisa ditanyakan ke bendahara. Karena THR ini aturannya sih diperuntukkan untuk ASN ya, dan dia sudah dapat SK, sudah dapat SPMT. Jadi dia sudah jadi seorang ASN dan tidak ada aturan terkait berhubungan dengan SPMT atau penggajian untuk THR ini. Coba aja ditanya, karena ada beberapa teman yang komentar katanya dia tetap dapat THR tapi dirapel. Saya nggak tahu perihal sistem rapel THR karena saya baru dengar istilah itu. Tapi laporan dari teman ada yang seperti itu, nanti THR-nya akan dirapel. Tapi selebihnya, lebih tepatnya silakan tanya langsung ke bendaharanya terkait ini. Kalau tanya yang sopan, yang diplomatis ya, jangan terkesan kayak memburu butuh duit gitu ya. Pertanyaan berikutnya dari Ricky Valeri. Saya TMT 1 Maret, SPMT 1 April, barusan terima gaji bulan April, minggu depan THR. Terima kasih Tuhan pemerintah. Oke, jadi ini sesuai dengan yang saya bahas barusan, dia SPMT-nya 1 April, maka gajinya terhitung April, dan dia minggu depan dipastikan mendapatkan THR. Dari laporan si Ricky Valeri. Selamat Mas Ricky ya, jangan lupa untuk bersedekah. Berikutnya dari Berta Adriani. Nah, ini berupa komentar. Ini kayaknya komentarnya itu sudah mode kesel ini ya. Oalah jadi P3K itu nggak punya jenjang karir toh. Dalam kurung selamanya akan jadi. Emang ya, di mana-mana pegawai tetap itu lebih enak dari pegawai kontrak. Fix no debat. Menurut saya bersyukur itu penting, tapi posisi P3K itu nggak cocok bagi orang yang punya keinginan untuk selalu berkembang. Saya pikir pernyataan ini nggak bisa dibenarkan ya, karena memang
belum ada buktinya bahwa P3K itu tidak punya jenjang karir, tidak punya ketercapaian dalam perkembangan karir, karena memang ini regulasi baru. Jadi kita lihat aja perkembangannya. Kalau secara hak yang sudah disampaikan, haknya sama seperti PNS ya. Jadi ya secara tertulis ya insya Allah dia pasti akan punya jenjang karir. Perihal selebihnya, realitanya kita tinggal tonton aja. Untuk selebihnya mulai dari tahun ini sampai tahun berikutnya ya. Berikutnya dari musik santai penyejuk jiwa. Ini juga komentar mode kesel. Anggarannya dari kapan, jadwalnya kapan, aturannya gimana. Lalu bilang ikhlas saja lucu. Kalau itu hak dan aturannya memang gitu ya mesti dapat. Uang yang dianggarkan sudah cair. Lalu kemana kalau nggak dibagikan? Hahaha, lucu. Evidensi birokrasi. Ini namanya musik santai penyejuk jiwa, tapi komentarnya nggak bikin sejuk. No comment ya, no comment. Berikutnya dari Mounke. Saya masih penunggu kejelasan untuk gaji berkala P3K, entah benar ada atau tidak. Teman-teman P3K yang diangkat di 2019, harusnya di 2020 ini sudah mendapat kenaikan gaji masa kerja 2 tahun. Sayang jika tidak dapat, sementara gaji P3K bersih setelah dipotong pajak dan iuran BPJS hanya setara golongan 3A, karena pajak dan potongan P3K tidak ditanggung negara seperti PNS. No comment, teman-teman aja yang komen di kolom komentar ya. Berikutnya dari Resident Evil Fan. Baru tahu mau jadi aparatur sipil negara yang latih TNI Polri. Ya, ini terkait dengan Latsar ya. Jadi untuk teman-teman CPNS ya, nanti di Latsarnya ada pelatih dari TNI dan Polri ya. Dan pelatihnya itu bagi saya sih seru, nggak bikin tegang. Tapi yang jelas kalau teman-teman berjalan di luar jalur kedisiplinan, ya siap-siap aja mendapatkan hukuman. Dan hukumannya nggak pandang bulu ya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Kalau melanggar aturan disiplin, pasti akan dihukum layaknya seorang militer. Jadi, ya kalau teman-teman tracknya sesuai dengan kedisiplinan, insya Allah bakalan asik. Berikutnya dari Firman Sucindo. Yang tidak saya mengerti, kenapa pemerintah pusat terkesan bungkam. Waduh, sampai dibesarin loh ya, ini sampai di kapital, ini berarti sudah modenya mode kesel banget. Padahal mereka penanggung jawab dari teknis seleksi, penetapan ini P3K sampai seseorang menjadi pegawai P3K serta mekanisme lainnya. Tapi ketika di lapangan banyak yang bertanya dengan seleksi P3K 2021. Mereka pada kemana? Penetapan NIP P3K mangkrak, SK Februari, SPMT Mei, dan aneka macam keanehan lainnya. No comment. Oke, jadi itulah komentar-komentar pilihan saya yang sudah saya bacakan. Dan silakan teman-teman yang punya jawaban dari pertanyaan yang mungkin tadi ada, atau mungkin mau memberikan komentar terhadap komentar-komentar tadi yang modenya mode-mode kesel, silakan ditulis di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.